Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najlan Qurani, NIM 12300210021 dari program studi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pria dan wanita dengan dosen pengampu Eli Dwi Masita, SST MPH. Yang pertama ada alat reproduksi laki-laki yang akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Ini merupakan anatomi dan fisiologi alat reproduksi laki-laki. Nomor 1 ada kandung kemih. Fungsi kandung kemih ini yaitu menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Nomor 2 ada tulang panggul. Tulang panggul ini merupakan serangkaian tulang yang terletak di antara tulang punggung dan kaki. Tulang punggung pria dan wanita memiliki fungsi sebagai alat gerak, tetapi pada perempuan berfungsi juga untuk melindungi organ reproduksi. Nomor 3 ada vas deferens, yaitu saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Juga merupakan saluran yang menyalurkan dari testis menuju ke vesikula seminalis atau kantong sperma. Panjangnya kurang lebih 4,5 cm dengan diameter kurang lebih 2,5 mm. Organ ini terletak di belakang kandung kemih, berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Nomor 4 ada uretra, yaitu saluran untuk mengeluarkan air mani dan air seni. Nomor 5 ada penis, yaitu alat kelamin luar yang berfungsi sebagai alat persetubuhan, serta alat senggama juga sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air seni. Penis terdiri dari bagian utama, yaitu dua yang besar di atas, ialah corpora cavernosa yang berfungsi ketika ereksi, dan satu bagian yang lebih kecil di bawah atau corpus spongiosum berfungsi sebagai saluran air seni ketika kencing dan saluran untuk sperma ketika ejakulasi. Penis sebagai alat penting dalam hubungan seks, baik untuk kreasi atau prokreasi. Struktur anatominya terdapat bagian yang disebut cavernous yang dapat membesarkan dan memberikan ketegangan pada penis. Nomor 6 ada testis. Organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skortum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki dua testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. 7 ada skortum, yang merupakan sebuah kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Skortum ini berfungsi untuk melindungi testis, berwarna gelap, dan berlipat-lipat. Skortum mengandung otot polos yang mengatur jarak jauh testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap. Biasanya, skortum sebelah kiri tergantung lebih rendah dari yang kanan karena saluran sperma sebelah kiri lebih panjang. Skortum atau kandung buah pelir ini merupakan sebuah struktur berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak subkutan. Berisi sedikit jaringan otot, organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Nomor 9 ada skarum atau tulang yang bentuknya menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Skrum ini menjadi tempat menyatukannya tulang punggung. Nomor 10 ada vesikula seminalis, yaitu organ yang berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Nomor 11 ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Nomor 12 ada kelenjar borbeuretral, disebut juga sebagai kelenjar Cowper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Nomor 13, ada rektum, yaitu bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Dan nomor 8, yaitu epididymis,
yang merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis, berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi testis. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Nomor 14 ada tubulus semiferus yang merupakan tempat spermatogenesis di mana sel-sel germinal akan berkembang menjadi spermatozoa yang memiliki interaksi yang erat dengan sel Sertoli. Tubulus semiferus ini terletak sejajar dengan bagian testis. Di dalam tubulus semiferus ini terjadi proses meiosis pada laki-laki, yang berarti bahwa tubulus semiferus ini memiliki peran yang begitu penting dalam berlangsungnya proses reproduksi. Tubulus semiferus dapat ditemukan pada bagian dalam testis yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang disebut epitelium. Nomor 15 ada vas deferens, organ lanjutan dari ductus epididymis. Saluran ini berbentuk panjang, lurus, serta mengarah ke atas. Fungsinya sebagai saluran tempat jalannya sperma yang akan menuju ke kantong semen atau vesikula seminalis. Vas deferens juga bertugas untuk menyimpan sperma sebelum ejakulasi. Nantinya akan keluar melalui alat kelamin pria atau penis. Fungsi vas deferens juga untuk menghubungkan testis dengan kantong sperma. Nomor 16 ada kandung kemih. Nomor 17 ada irisan epididymis dan 18 ada irisan testis. Nomor 19 ada uretra. Pada pria, selain menjadi saluran keluarnya air seni, uretra juga berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani. Sperma yang diproduksi oleh testis ini disimpan dalam epididymis. Saat ereksi, sperma dialirkan menuju uretra. Ketika melewati bagian uretra yang dikelilingi oleh prostat, cairan produksi prostat ditambahkan yang akhirnya membentuk cairan mani. Cairan inilah yang kemudian akan dikeluarkan dari lubang uretra di ujung penis saat ejakulasi. Nomor 20 ada epididymis. Saluran yang lebih besar dan berkelok-kelok yang membentuk bangunan seperti topi. Sperma yang dihasilkan oleh testis ini akan berkumpul di epididymis. Organ kecil ini terletak di belakang testis serta terkait pada testis. Terdiri atas sebuah tabung sempit yang sangat panjang dan berliku. Melalui tabung ini, sperma berjalan dari testis masuk ke dalam vas deferens. Epididymis akan mengantar sperma yang diproduksi oleh testis keluar. Lebih sederhana lagi, epididymis merupakan tempat pematangan sperma lebih lanjut dan tempat penyimpanan sperma sementara. Nomor 21 ada testis yang merupakan dua organ berbentuk oval pada sistem reproduksi pria yang terdapat di belakang penis. Organ ini berbentuk bulat lonjong dan diselubungi oleh kulit yang disebut skortum. Fungsi testis ini adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang terakhir ada nomor 22, yaitu penis, yaitu alat kelamin luar yang berfungsi sebagai alat persetubuhan serta alat senggama dan juga sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air seni. Nomor 2 ada alat reproduksi pria dan wanita. Ini alat reproduksi wanita bagian luar yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Yang nomor 1 merupakan mons pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Nomor 2 ada kelenjar klitoris. Nomor 3 ada klitoris. Klitoris ini struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita, di atas lubang uretra. Organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar. Nomor 4 ada labia minora atau bibir kecil. Ini.
Lipatan kecil di bagian dalam labia mayora. Bagian depan labia mayora ini mengelilingi klitoris. Labia minora terletak di antara dua labia mayora. Merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris. Labia minora ini bertindak sebagai pelindung bagi saluran kemih wanita. Kelenjar labia minora yang berada di dalam produksi sekresi kaya akan bahan kimia yang dirancang untuk membunuh bakteri. Nomor 5 ada himen atau selap udara, yaitu jaringan kulit sangat tipis yang melapisi pintu terbukanya vagina. Selap udara juga berfungsi untuk memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir. Selain itu, fungsi himen atau lapisan mukosa ini yang mengelilingi atau menutupi sebagian dari muara vagina. Nomor 6 ada lubang vagina yang merupakan pintu masuk ke vagina. Nomor 7 ada labia mayora. Labia mayora merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar. Berbentuk seperti pembungkus besar, organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selain itu, terdapat kelenjar minyak dan keringat pada labia mayora. Setelah pubertas akan tumbuh rambut yang menutupi organ ini. Nomor 8 ada lubang uretra, yaitu tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Nomor 9 ada vestibulum, yang merupakan rongga vagina yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang vagina. Nomor 10 ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan, merupakan jalur keluarnya feses. Selanjutnya ada alat reproduksi wanita bagian dalam. Ada nomor 1, yaitu ada ovarium. Ovarium disebut juga indung telur, berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Nomor 2 ada tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba falopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba falopi. Kemudian telur yang sudah dibuahi akan pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Nomor 3 ada folikel. Folikel merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Folikel juga berfungsi untuk menghasilkan estrogen yang merupakan suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Nomor 4 ada corpus luteum yang merupakan massa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh sebuah folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya. Dalam rahim, corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron yang berguna untuk mengatur siklus menstruasi, mengembangkan jaringan payudara, menyiapkan rahim pada waktu kehamilan, dan melindungi kanker endometrium pada wanita pasca menopause. Corpus luteum ini akan berhenti memproduksi hormon progesteron pada saat ovum tidak dibuahi dan berkembang menjadi corpus albicans. Pada saat ini, lapisan rahim akan meluruh keluar dari rahim. Nomor 5 ada uterus atau rahim, organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Terletak di antara kandung kemih yang fungsinya menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang dan rektum. Nomor 8 ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah untuk memproduksi lendir atau mukus. Fungsi serviks adalah untuk memungkinkan aliran darah menstruasi
dari rahim ke vagina sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. Nomor 6 ada uterine wall atau dinding rahim. 7 ada endometrium, lapisan terdalam dari rahim atau uterus. Endometrium ini menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Maka dari itu, endometrium merupakan salah satu organ vital dalam sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan pada masa kehamilan. Fungsi endometrium ini selama masa kehamilan adalah memberi nutrisi dan zat-zat yang berguna bagi pertumbuhan janin melalui kelenjar-kelenjar dan pembuluh darah yang terdapat pada endometrium. Selain itu, fungsi endometrium adalah untuk membersamai lapisan luar embrio membentuk plasenta. Dan nomor 9, yaitu vagina. Vagina adalah sistem reproduksi wanita. Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim, dan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Di ujung dalam, vagina terhubung langsung dengan serviks atau leher rahim. Vagina ini digunakan tubuh untuk mengeluarkan menstruasi yang berawal dari rahim. Organ ini juga berfungsi sebagai tempat keluarnya janin saat persalinan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem reproduksi wanita dan pria. Atas kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.